Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Ustazah doakan semoga pagi ini anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai belajar, pastikan antum sudah berdoa sebelum belajar ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tema 1, pembelajaran 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baik anak ustazah, salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah tingginya, kemudian bertambah besarnya. Nah, sekarang sebagai contoh silakan antum lihat foto antum ketika masih bayi. Nah, awalnya antum masih kecil, kemudian antum bertambah besar menjadi seorang anak PAUD. Nah, kemudian antum bertambah besar lagi atau semakin besar menjadi seorang anak SD. Nah, seperti antum yang sekarang ini. Nah, hal itu menandakan bahwa antum mengalami pertumbuhan yang mana bisa dilihat dari tinggi dan berat antum itu sendiri. Begitu juga dengan hewan. Hewan juga mengalami pertumbuhan. Contohnya ayam. Awalnya ayam masih dalam bentuk telur. Kemudian telur ayam dierami oleh induknya. Setelah diarami kemudian menetas menjadi anak ayam. Anak ayam kemudian tumbuh menjadi ayam muda. Nah, ayam muda ini kemudian semakin besar dan menjadi ayam jago atau ayam betina. Tidak hanya hewan dan manusia, tumbuhan juga mengalami masa pertumbuhan. Contohnya dapat kita lihat pada tanaman kacang hijau. Awalnya berupa biji kacang hijau, kemudian muncul akar dan batang. Batang semakin tumbuh, kemudian muncul daun-daun kecil. Nah, kemudian batang tumbuh semakin besar dan pada akhirnya batang bertambah tinggi, kemudian diikuti oleh daun-daunnya bertambah lebar. Nah, tentu saja anak-anak ustazah ada faktor yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu sendiri. Adapun faktor eksternal yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup adalah yang pertama, suhu. Tumbuhan dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang sesuai atau yang optimum. Yang kedua adalah cahaya. Semua tumbuhan hijau memerlukan cahaya. Kemudian yang ketiga adalah kelembapan. Nah, udara yang lembab menghambat penyerapan unsur hara atau mineral dari dalam tanah yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Dan yang keempat, oksigen. Respirasi atau pernapasan membuat energi untuk proses metabolisme dan pertumbuhan selalu tersedia. Dan yang terakhir yang kelima, air dan zat hara. Setiap jenis tumbuhan memiliki perbedaan kebutuhan air untuk pertumbuhan. Tumbuhan menggunakan mineral-mineral untuk membentuk klorofil dan dinding sel. Nah, anak-anak ustazah, pertumbuhan dan perkembangan manusia yang baik juga bergantung pada kesehatannya. Nah, untuk menjaga agar tubuh tetap sehat, maka harus melakukan kebiasaan-kebiasaan sebagai berikut. Yang pertama, makan dan minum yang halal dan bergizi. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih. Yang keempat, mencuci tangan sebelum makan. Nah, kebiasaan yang terakhir yang Ustazah sebutkan tadi apa Nana Ustazah? Iya, mencuci tangan sebelum makan. Nah, hal itu sangat penting ya anak-anak Ustazah. Bayangkan ketika antum mau makan, antum tidak cuci tangan, langsung ambil makanan yang ada di depan antum. Nah, pada saat itu
antum tidak hanya makan makanan yang antum makan pada saat itu, tetapi antum juga memakan kuman yang terbawa dari makanan antum tersebut yang berasal dari tangan yang belum dicuci tadi. Ayo, siapa yang pernah seperti itu? Nah, setelah mendengarkan video ini, harus dicuci tangannya ya anak-anak ustazah. Baik itu mau makan nasi, makan snack, makan kue, dan makan yang lain sebagainya. Sampai sini, paham ya anak-anak ustazah? Baik anak ustazah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung materi hari ini. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, ustazah ingin bahwasannya kebersihan merupakan hal penting agar pertumbuhan dan perkembangan kita berjalan dengan baik. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan atau menyucikan dirinya. Sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak ustazah. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.